mau panen buah yang menjadi komoditi terbesar di Desa Peniti, Kalimantan Barat. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena sinar matahari yang berlimpah. Tak heran, pohon serbaguna ini melimpah di desa yang berjarak 4 km dari pantai Jengkat Mempawah. Sambil bapaknya ngambil kelapa, bapaknya juga sambil bersihin sisa-sisa batang yang sudah tua di atas supaya nantinya tidak ada hama. Kalau misalnya nanti ada hama, kelapanya malah jadi jelek nanti hasilnya. Kelapa mulai berbuah saat pohon usia 3-4 tahun. Masa produktifnya bisa mencapai usia 40 tahun. Tapi kalau di sini ini malah yang tuanya yang diambil, yang sudah berwarna kecoklatan dan hampir tua seperti ini. Nih, malah yang hijaunya didiamin dulu di pohon sampai dia nanti berwarna kecoklatan baru bisa dipanen. Masyarakat Desa Peniti memanen kelapa 3 bulan sekali. Hasilnya mencapai 6.000 butir dari lahan seluas 7 hektar. Kelapa-kelapa ini selanjutnya dijual ke kota dan luar daerah. Ada satu kebiasaan untuk masyarakat di sini, kalau habis panen, dibawa ke kampungnya tidak digotong, melainkan dibawa ke sungai, bawanya pun diseret begitu, Bu? Ya, Namanya sambi. disambi. Nah, disambi kalau di sini namanya. Kita udah mulai sambi kalau di sini ya, Bu. Sambi yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Menyambit dilakukan setiap panen. Namun saat kemarau dan air sedikit, kami harus berjalan di atas lumpur seperti sekarang. Ini sebenarnya tidak capek untuk ngangkut kelapanya, tapi ini capeknya melangkah di sungai yang dalamnya ini lumpur. Jadi kakinya lumayan berat untuk angkat. Dan biasanya kalau misalnya lagi kelapanya banyak, panen besar, itu panjangnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Setelah kelapanya dipanen, biasanya masyarakat langsung bawa kelapa-kelapanya ke langkau. Nah, di langkau ini adalah tempat penyortiran antara bedain yang mana yang masih baka dan juga yang udah kopra. Jadi perbedaannya terlihat jelas ketika sudah dibelah seperti ini. Kelihatan dari kulit dalamnya, ini serat-serat bagian dalamnya. Kalau misalnya kopra warnanya coklat tua seperti ini. Tapi kalau misalnya baka atau masih muda, nah ini warnanya agak lebih muda. Mengolah baka ini untuk menjadi olahan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Nah, kelapa bakanya yang tadi sudah kita ambil ini mau langsung diolah menjadi inti kelapa pedas. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran. Inti atau daging kelapa diparut agar mudah menyerap rasa bumbu. Sesuai namanya, inti kelapa pedas, maka cabai pun harus banyak. Ini semuanya, Bu, cabainya. Nah, untuk menambah cita rasa gurih dan juga asin, ini ditambahkan dengan ikan teri bumbunya. Biasanya kalau ikan teri itu kan nggak disatukan sama bumbu, dipisah. Tapi kalau ini ditumbuk bareng, supaya rasanya lebih meresap lagi ya, Bu, lebih enak. Semua bahan kemudian ditumis dengan tambahan serai dan daun jeruk supaya aroma semakin menggugah selera. Nah, ini kalau misalnya udah mulai mateng, dari fisiknya sih mirip sama ini ya, Bu, serundeng. Ya, hampir sama. Cuma kalau ini kan pakai ikan teri, biasanya serundeng itu pakai ayam. Dan aromanya ini udah enak banget. Saya udah gak sabar untuk nyobain. Semuanya sudah pada siap, hidangannya juga sudah tersedia, tinggal kita makan aja, udah pada ganti baju juga, udah pada lapar ya, Pak. Enaknya memang dinikmatinnya bareng-bareng tentunya.
gurih, ada pedasnya sedikit, dan kalau di sini memang disajikannya bareng sama pulut. Nah, ini adalah nasi pulut. Ini enak banget dicocol, terus ditempelin seperti ini ya caranya. Nah, ini langsung. Nikmat banget, nyaman kalau di sini. Nyaman itu enak. Enak. Inti kelapa pedas. Rasanya enak, mengolahnya juga tidak sulit ya Bu ya. Gampang. Dan sering kita temui juga bahannya. Jadi tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Yang kita tahu sumur itu kan biasanya untuk mengambil air buat kebutuhan sehari-hari. Nah, berbeda dengan di Dusun Suwak. Ini ada satu sumur yang benar-benar berbeda. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pepatah asam di gunung, garam di laut sepertinya tidak berlaku di sini. Terletak di daerah perbukitan, tanah di Dusun Suwak memiliki sumber air asin. Ini dia sumur yang tadi saya bilang aneh, berbeda dengan yang sumur lain. Kalau di sini adalah namanya Adau Silau. Adau Silau. Padahal ini jauh sekali dari pesisir dan jauh dari laut, tapi ini ada mata air asin. Mata air laut. Asin. Ini lo ngambilnya. Jadi airnya beneran rasanya asin. Masyarakat biasa mengambil air garam 3 hari sekali karena lokasi yang jauh dari pemukiman. Uniknya lagi, tak pandang hujan maupun kemarau, sumur ini tidak akan kering maupun meluap. Ini perjuangan juga loh untuk mengangkat airnya karena membutuhkan tenaga banyak. Sekali ambil tuh bisa 1 drum. Biasanya kalau habis ambil air garam ini langsung masuk ke proses perebusan untuk diambil garamnya, dan proses perebusannya ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan garam laut, proses pengolahan garam Danau Silau berlangsung lebih lama. Jika tidak, garam mudah mencair kembali. Ini proses untuk perebusannya pun apinya harus terus menyala selama 3 hari 3 malam dan harus besar juga. Setiap harinya, masyarakat harus datang ke lokasi untuk memastikan api tetap terjaga. Ini dia alat masaknya. Kalau di sini menggunakan namanya kawah. Kawah itu ini nih. Ini tuh bukan tanah liat, tapi ini adalah tanah yang dicampur bekas kayu bakar lalu dikasih air garam. Ini sekilas dari atas garamnya itu nggak kelihatan, tapi kalau kita cermati sedikit lagi, ini ada seperti kayak minyak itu naik ke atas. Nah, itu adalah garamnya. Nanti pada saat garamnya sudah banyak, dia akan turun ke bawah, akan mengendap, airnya habis, baru garamnya bisa kita ambil. Ini ketika kita sentuh pakai kayu, ini akan kerasa seperti es di atas air. Nah, ini garam yang sudah jadinya seperti ini. Ini sebenarnya masih ada sedikit kandungan airnya, makanya harus disaring lagi dan pakai ini. Ini juga ada daun-daunan. Kalau di sini pakai daun yang pakai seperti ini ya. Daun apa ini? Nah, ini kalau dari warnanya agak sedikit berbeda dengan garam yang pernah saya lihat, karena ini warnanya agak lebih kecoklatan dan juga teksturnya jauh lebih keras, lebih kasar ya Pak. Tuh, tapi kalau dari rasa sih jauh lebih asin. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini rasa tapai jahenya sangat kuat rasa pedasnya ketika ditenggorokan, tapi setelah minum ini jadi hangat ya Bu ya.